Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Statistika Sosial kelas B dari jurusan Ilmu Komunikasi akan mempresentasikan hasil penelitian statistik kami yang berjudul Pengaruh Organisasi dan Efektivitas Pembelajaran terhadap Keseimbangan Akademik yang diampu oleh Ibu Drina Intiaswati. Oke, next slide. Anggota kami beranggotakan saya sendiri, Amanda Malika Syuri, kemudian ada Benada Kitama Girsang, lalu ada Rizky Yusria, M. Rafif Hairullah, dan yang terakhir ada Ariel Sefayoyada. Boleh dilanjut sama Benada untuk penjelasan sumber data. Oke, di sini terdapat sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa kuesioner dengan skala Likert yang dirancang untuk mengukur variabel-variabel penelitian secara kuantitatif. Kuesioner tersebut disusun dalam bentuk formulir menggunakan Google Form dan disebarkan secara online kepada responden melalui media sosial. Selanjutnya terdapat latar belakang. Mahasiswa di perguruan tinggi selain menjalani kegiatan akademik, beberapa dari mereka aktif dalam kegiatan organisasi dengan tujuan untuk mengembangkan soft skill dan kepemimpinan mereka. Namun, keaktifan berorganisasi dapat menimbulkan masalah terhadap keseimbangan akademik jika tidak diimbangi dengan keefektivitasan dalam mengatur waktu dan belajar secara efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian secara statistik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keaktifan organisasi terhadap keseimbangan akademik dan pengaruh efektivitas pembelajaran terhadap keseimbangan akademik. Keseimbangan akademik mengacu pada kemampuan mahasiswa untuk dapat mengelola tanggung jawab akademik dengan baik, menjaga prestasi belajar, serta tetap memiliki kondisi mental dan emosional yang stabil dalam menghadapi tuntunan perkuliahan. Dalam konteks ini, efektivitas pembelajaran menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan akademik mahasiswa. Efektivitas pembelajaran melibatkan bagaimana mahasiswa mampu untuk dapat menyerap materi, memahami konsep, dan menerapkan pengetahuan, serta mengelola waktu belajar secara efisien. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa organisasi memiliki pengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa. Organisasi memberikan ruang bagi mahasiswa untuk tumbuh secara sosial dan personal. Tetapi di sisi lain, waktu dan energi yang dikeluarkan untuk kegiatan organisasi berpotensi dapat mengganggu fokus akademik jika tidak dikendalikan dengan baik. Keseimbangan akademik tidak hanya berhubungan dengan IPK, tetapi juga melibatkan aspek psikologis seperti stres, tekanan belajar, dan manajemen waktu. Pada situasi tertentu, mahasiswa yang aktif dalam mengikuti organisasi dan memiliki strategi belajar yang baik justru mampu dalam menjaga forma akademiknya dengan stabil. Dan sebaliknya, mahasiswa yang kurang efektif dalam menjaga walaupun tidak aktif berorganisasi bisa mengalami ketidakseimbangan akademik karena kurang dalam pengelolaan waktu dan motivasi belajar. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam apakah keikutsan sertaan aktif dalam organisasi yang dikombinasikan dengan tingkat efektivitas pembelajaran mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap keseimbangan akademik mereka. Boleh dilanjut? Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dalam keterlibatan organisasi terhadap keseimbangan akademik mahasiswa? Yang kedua, apakah efektivitas pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap keseimbangan akademik mahasiswa? Baru yang kedua itu terdapat hipotesis. H1 terdapat pengaruh yang signifikan dalam keterlibatan organisasi terhadap keseimbangan akademik mahasiswa. H2 efektivitas pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap keseimbangan akademik mahasiswa. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif di Indonesia. Jadi tidak hanya terbatas untuk mahasiswa UPN saja, namun terbuka untuk seluruh mahasiswa di Indonesia. Ditambah tidak ada batasan semester. Jadi seluruh mahasiswa aktif mau semester berapapun bisa berpartisipasi dalam penelitian ini.
Hal ini dilakukan agar penelitian ini mencerminkan kondisi sebenarnya dari berbagai latar belakang mahasiswa. Lalu untuk menentukan jumlah sampel dari populasi yang sangat besar digunakan rumus Solvin sebagai berikut. Berikut ini rumusnya, terus penjelasannya ada N kecil itu adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, lalu E adalah margin of error sebesar 0,05%. Sampel penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi dan mampu mengatur waktu antara kegiatan organisasi dan akademiknya. Dengan asumsi tersebut, maka ditentukan bahwa jumlah 100 mahasiswa aktif di Indonesia sesuai dengan kebutuhan analisis statis regresi linear berganda dengan memperhatikan prinsip-prinsip jumlah sampel yang memadai untuk menghasilkan analisis yang valid dan reliable serta mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian. Prosedur pengambilan sampel dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online dengan format Google Form. Responden diambil cara acak hingga memenuhi jumlah sampel yaitu 100 sampel mahasiswa aktif. Angket disusun dengan menggunakan skala Likert yaitu sangat setuju, setuju, netral, dan tidak setuju. Oke, berikutnya ada model penelitian. Penelitian ini menggunakan model kuantitatif dengan pendekatan regresi linear berganda untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas, yaitu keterlibatan organisasi dan efektif pembelajaran terhadap variabel terikat, yaitu keseimbangan akademik. Di sini Y merupakan keseimbangan akademik atau variabel dependen, kemudian alfa yang merupakan konstanta regresi, B1 dan B2 yang merupakan koefisien regresi untuk masing-masing variabel X, kemudian ada X1 sebagai variabel independen, yaitu keterlibatan organisasi, dan X2 sebagai efektivitas pembelajaran, dan E merupakan error. Dan model ini digunakan untuk melihat pengaruh parsial dari masing-masing variabel X terhadap variabel Y, yang diuji dengan uji T, dan juga pengaruh bersama-sama, yaitu dari variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y, yaitu keseimbangan akademik, yang diuji dengan uji F. Model ini akan dianalisis dengan menggunakan IBM SPSS. Boleh next slide. Dan di sini adalah output dari hasil analisis dengan uji validitas dan reliabilitas. Hasil menunjukkan bahwa data reliable karena Cronbach alpha menunjukkan angka 0,629, yaitu lebih dari 0,6 yang menunjukkan bahwa data layak untuk penelitian. Hasil KMO yaitu berada pada angka 0,575, yang artinya lebih dari 0,5, maka berarti data layak untuk analisis faktor. SIG Bartlett test yaitu berada pada angka 0,001, yang dimana kurang dari 0,05, yang berarti ada korelasi antara variabel yang signifikan. Kemudian ada rotate komponen matriks yang menunjukkan nilai kurang dari 0,5, menunjukkan nilai lebih dari 0,5, yang dimana hasil ini menunjukkan bahwa ketiga indikator yaitu keterlibatan organisasi, efektivitas pembelajaran, dan juga keseimbangan akademik valid. Dan yang terakhir adalah total variance, yaitu 100%, yang lebih dari 60%, maka analisis faktor dianggap baik. Boleh di next slide. Uji yang kedua adalah uji regresi linear berganda. Di sini ada test of normality, yaitu nilai signifikansi berada pada angka 0,200, yang artinya lebih dari 0,5, maka data berdistribusi normal. Kemudian untuk signifikansi tabel ANOVA sebesar 0,420, yang artinya lebih dari 0,5, maka persamaan regresi yang terbentuk dari variabel organisasi, efektivitas, dan juga keseimbangan membentuk persamaan regresi yang tidak valid atau signifikan. Boleh next slide. Lalu ada uji dari nilai VIF, yaitu pada variabel keterlibatan dan juga efektivitas bernilai 1,005, yang dimana nilai ini kurang dari 10, berarti tidak terdapat multikolineritas. Kemudian
nilai signifikansi dari variabel keterlibatan organisasi berada pada angka 0,406 atau lebih dari 0,05, maka keterlibatan organisasi tidak berpengaruh. Dan menjawab hipotesis terima H0 dan tolak H1, keterlibatan organisasi tidak berpengaruh terhadap keseimbangan akademik mahasiswa. Kemudian, nilai signifikansi dari variabel efektivitas pembelajaran berada pada angka 0,238, yang dimana lebih dari 0,05, maka efektivitas pembelajaran tidak berpengaruh terhadap keseimbangan akademik mahasiswa, dan menjawab hipotesis kedua, yaitu terima H0 dan tolak H2. Efektivitas pembelajaran tidak berpengaruh terhadap keseimbangan akademik mahasiswa. Nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,39%, yang artinya keterlibatan organisasi dan efektivitas pembelajaran berkontribusi terhadap keseimbangan akademik, yaitu sebesar 39%. Boleh di next. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Berdasarkan hasil dari analisis regresi linear berganda, diketahui bahwa keikutsertaan dalam organisasi dan efektivitas pembelajaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keseimbangan akademik mahasiswa. Hal ini berlawanan dengan hipotesis penelitian dan beberapa temuan sebelumnya mengenai adanya hubungan antara kedua variabel tersebut. Keterlibatan organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keseimbangan akademik mahasiswa. Nilai signifikan variabel keterlibatan organisasi berada di poin 0,406, yang artinya lebih dari 0,05, yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keseimbangan akademik mahasiswa. Beberapa kemungkinan yang disebabkan adalah mahasiswa mampu mengatur batas antara aktivitas organisasi dan kewajiban akademik tanpa mengorbankan salah satunya, serta faktor individual seperti motivasi diri, dukungan sosial, dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan akademik daripada sekedar aktivitas dalam organisasi. Efektivitas pembelajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap keseimbangan akademik mahasiswa. Dari nilai signifikan variabel efektivitas pembelajaran 0,238, yang artinya lebih dari 0,05, artinya H0 diterima dan H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran tidak berpengaruh terhadap keseimbangan akademik mahasiswa. Meskipun mahasiswa merasa efektif dan belajar, efektivitas pembelajaran belum tentu berdampak langsung terhadap kemampuan mahasiswa dalam menjaga keseimbangan akademik secara menyeluruh. Faktor-faktor seperti tekanan lingkungan dan manajemen waktu kemungkinan memainkan peran yang sangat penting dan juga memiliki peran yang lebih besar. Penolakan terhadap dua hipotesis menjadi temuan yang menunjukkan bahwa keseimbangan akademik mahasiswa tidak cukup dijelaskan hanya dengan keterlibatan dalam kegiatan organisasi maupun efektivitas pembelajaran. Hal ini dapat membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut terhadap faktor lain seperti regulasi diri, tekanan sosial, kesehatan mental, dan dukungan emosional, dan kondisi lingkungan akademik yang suportif. Boleh di next slide. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh signifikan antara keikutsertaan dalam organisasi serta efektivitas pembelajaran terhadap keseimbangan akademik mahasiswa. Yang pertama, hasil analisis menunjukkan bahwa keterlibatan dalam organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keseimbangan akademik. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun mahasiswa aktif dalam organisasi, aktivitas tersebut tidak serta-merta berdampak pada keseimbangan antara kehidupan akademik dan non-akademik. Ada kemungkinan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan manajemen waktu dan pengendala diri yang baik. Yang kedua, efektivitas pembelajaran juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keseimbangan akademik mahasiswa. Meskipun mahasiswa merasa proses pembelajaran yang mereka jalani cukup efektif, hal ini tidak secara langsung mencerminkan bahwa mereka mampu menyeimbangkan beban akademik dan kegiatan lainnya. Kedua hipotesis dalam penelitian ini tidak dapat diterima.
yang menandakan bahwa keseimbangan akademik mahasiswa tidak cukup dijelaskan hanya dengan variabel keikutsertaan organisasi dan efektivitas pembelajaran. Hal ini menekankan bahwa realitas akademik mahasiswa jauh lebih baik kompleks dan dipengaruhi oleh beragam aspek yang tidak hanya bersifat institusional atau struktural, tetapi juga personal dan psikososial. Penemuan ini membuka peluang dan menjadi pijakan untuk penelitian lanjutan dengan melibatkan variabel lain yang lebih luas dan mendalam, seperti regulasi diri, kecerdasan emosional, tingkat stres, strategi coping, dukungan dari keluarga dan teman, serta kualitas lingkungan akademik. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penentu keseimbangan akademik mahasiswa dan menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran untuk mendukung kesejahteraan akademik di lingkungan pendidikan tinggi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.